Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bagus Berlian dan di sesi kita kali ini, kita masih akan belajar mengenai empati. Kalau kemarin kita, ngobrolin empati, dari sebuah study case di mana sekelompok mahasiswa diminta dosennya untuk mengetahui kebutuhan user, di sesi kita kali ini, kita akan langsung menerapkan framework nih. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi atau mengumpulkan atau menggali lebih dalam dan memetakan kira-kira kebutuhan user itu ada apa saja sih gitu. Jadi at the end ketika kita menciptakan sebuah solusi, solusi itu akan tepat guna dan tepat sasaran. Ini ada satu video yang akan jadi, study case kita di sesi empati kita kali ini. Namun karena suaranya tidak ter-record, saya akan, kasih narator atau narasi sedikit tentang apa yang terjadi, gambarannya seperti apa sih kalau kita bepergian di pagi hari menggunakan KRL di Jakarta. Nah, let's say ini pagi hari, di Bekasi ya, gitu. Nah, ada mbak-mbak ini nih, yang lagi, apa namanya, lagi ingin bepergian gitu pagi hari berangkat kerja dari stasiun Bekasi gitu. Nah, kira-kira, journey-nya itu, seperti apa sih gitu, ada pengalaman apa aja di situ, ada servis atau layanan apa aja yang, dinikmati oleh Mbak satu ini gitu. Terus kita kira kalau kita tangkap emosinya, kira-kira apakah itu sebuah nilai kurang atau nilai lebih gitu, challenge-nya apa aja tuh. Nah, coba lihat. Nah, di awal dia ternyata harus beli tiket dulu nih, tiket kereta dan itu antrinya lama banget. Terus habis itu dia masuk gerbong, jadi gerbong itu dempet-dempetan. Nah, dempet-dempetan, perjalanan yang cukup panjang gitu. Terus habis itu, apa namanya tadi, sempit-sempitan. Terus tiba-tiba dia turun ke stasiun Manggarai gitu, untuk pindah platform atau pindah peron gitu. Cuman di sini dia bingung, kira-kira pindahnya kemana ya kalau saya mau lanjut ke, apa namanya, ke tempat kerja saya di Universitas Trisakti gitu. Nah, dia akhirnya nemu kereta lagi, dan keretanya ternyata lebih sesak lagi gitu. Terus habis itu udah sampai di stasiun lagi gitu, dia harus jalan lagi gitu. Wah, jalannya ternyata tidak ada trotoarnya, sempit lagi gitu. Nah, terus habis itu dia harus melewati jalan yang sempit, habis itu juga transfer, ke dalam bus gitu, baru setelah itu, setelah di dalam bis yang sesak seperti itu, nah dia berjalan, sampai pada akhirnya dia berharap sampai ke tempat kerjanya, yaitu Universitas Trisakti, dengan on time, dan juga selamat. Kita lihat ya. Nah, finally, butuh 2,5 jam untuk, Mbak ini, melakukan daily commute dari rumahnya di Bekasi sampai ke Universitas Trisakti. Oke, teman-teman tadi sudah lihat ya, keseharian dari, Mbak yang ada di video tadi gitu, bagaimana, dia berangkat pagi-pagi dari stasiun Bekasi, naik KRL, terus habis itu, apa namanya, dia harus berpindah, apa namanya, stasiun di Cawang, nyari platform mana nih, kira-kira kalau misalnya kalau dia mau lanjut terus sampai ke tujuannya ke Universitas Trisakti gitu. Nah, series of perjalanan tadi saya yakin teman-teman sudah melihat, melihat apa ya, kayak semacam pain point gitulah atau sudah melihat semacam, masalah atau melihat semacam faktor yang sebenarnya mempengaruhi ketidakpuasan dari, user kita ini gitu. Nah, bayangkan kalau teman-teman, di-challenge nih atau teman-teman berposisi sebagai pejabat, di, apa namanya, di perusahaan KRL Jakarta ini sendiri gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita improve dari pelayanan KRL ini? Nah, ini sebelum kita ngomongin improvement lebih dalam, ini saya ada satu framework menarik nih yang teman-teman harus pelajari untuk memetakan masalah yang dihadapi oleh user. Nah, framework itu, kita namai sebagai, empathy map gitu. Jadi di empathy map ini ada 6 faktor yang harus kita petakan. Mulai dari say, do yang paling bawah sini gitu,
Jadi kita kira-kira si Kakak tadi, let's say anggap aja namanya siapa ya, namanya, Salwa gitu lah ya. Jadi ketika Mbak Salwa ini tadi berangkat dari stasiun Bekasi gitu, kira-kira, attitude-nya seperti apa sih di tempat publik tadi, terus habis itu, behavior-nya seperti apa gitu. Nah, setelah tahu say-do-nya apa, baru kita lihat tuh kira-kira sepanjang Mbak Salwa tadi menggunakan KRL, apa aja nih yang dia lihat gitu, mengenai lingkungan, orang sekitar, terus habis itu pelayanan dari KRL itu sendiri gitu. Terus juga ada, faktor yang kita namain think atau feel gitu. Jadi kira-kira apa sih yang menjadi aspirasi dari Mbak Salwa gitu? Apa keinginannya ketika dia naik KRL? Terus hear itu apa yang kira-kira, temennya Mbak Salwa omongin, terkait, pelayanan KRL dan semacamnya. Baru yang tak kalah pentingnya lagi, ada 2 faktor, ini pain dan juga gain. Pain itu sebenarnya adalah rasa frustasi ketika menggunakan satu layanan tertentu. Misal ketika Mbak Salwa pakai KRL gitu ya, itu kira-kira apa sih yang faktor kekecewaan yang membuat Mbak Salwa, kurang puas menggunakan KRL tersebut? Dan juga ada faktor lain yang namanya gain gitu. Jadi gain itu adalah sebenarnya apa yang telah didapat Mbak Salwa yang, Mbak Salwa merasa bahwa ini sudah sesuai dengan keinginannya. Nah, ini untuk mempersingkat waktu juga, jadi dari video yang kita lihat tadi, memang ada beberapa faktor kan yang sebenarnya bisa kita mapping-in gitu. Nah, ini ada saya contoh, bagaimana hasil mapping dari user persona kita tadi gitu. Nah, contohnya nih, ini ya user kita kasih nama Salwa tadi. Dia adalah dosen gitu, pengguna harian KRL, asli Malang, pernah tinggal, tinggal di Bekasi saat ini, dan sebelumnya pernah, kuliah S2 dan juga S3 di Australia, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang dengan background kayak gini, dia pasti punya benchmark nih tentang, sebuah sistem transportasi di negara maju. Nah, ketika sudah punya ekspektasi seperti itu, kira-kira ketika kita mencoba berada di posisinya Mbak Salwa gitu, kita interview lah coba orang semacam Mbak Salwa itu. Kira-kira say do think feel-nya ada apa aja sih gitu ketika kita coba berempati. Mungkin contohnya say do-nya, Mbak Salwa, berpikir bahwa, "Oh ya KRL ini cukup efisien," gitu. Cuman sering dempet-dempetan, nggak nyaman untuk wanita karena ya mostly, gerbongnya campur dan semacamnya gitu. Terus apa yang dia lihat gitu, yang dia lihat tiap pagi itu keretanya selalu penuh gitu loh. Dan kalau misalnya saya harus pindah peron gitu ya, apalagi saya kan orang baru tinggal di Jakarta, itu bingung harus pindahnya kemana gitu. Terus setelah itu think feel-nya apa nih gitu. Oh ternyata ketika pagi gitu, saya nggak tahu kalau misalnya kita itu harus, punya apa nih ya, semacam, tiket terusan gitulah atau e-money gitulah yang bisa kita gunakan untuk, top up naik KRL gitu. Jadi saya datang harus antri panjang nih untuk beli tiketnya dan itu lama lagi gitu. Terus itu harusnya hal ini bisa diselesaikan dan bisa lebih baik lagi gitu. Dan ketika saya let's say saya merasa kurang puas dan semacamnya, tidak ada layanan pengaduan, yang ada di, manajemen KRL gitu. Let's say ketika saya antri panjang gitu, saya mau mengadu ke siapa ya ini ya gitu agar bisa lebih baik lagi, itu tidak ada ataupun, naudzubillah gitu ya, let's say dia naik, ke KRL, tiba-tiba karena dia wanita, ada yang iseng nih, mau melecehkan Mbak Salwa gitu. Itu kira-kira lapornya harus ke mana ya? Dia merasa hal itu tidak ada di dalam layanan KRL gitu. Terus yang dia sering dengar dari teman-teman atau lingkungan sekitarnya, ya paling nggak KRL itu murah gitu ya. Terus, review ketika googling pun, KRL Jakarta udah oke gitu. At least tepat waktu, seperti itulah. Nah, pain and gain-nya apa yang bisa kita lihat, dari video tadi gitu. Yang pertama mungkin ya antrian beli KRL tadi itu panjang ya, apalagi kalau pagi-pagi, dia harus terburu-buru naik kantor gitu. Terus rutenya juga membingungkan gitu, karena dia belum terbiasa, orang baru, rantauan dari Malang, baru balik kuliah dari luar negeri gitu. Terus tiba-tiba ketika naik KRL harus transfer nih, pindah peron gitu. Nah ini petunjuknya di mana gitu. Cuman, gain points-nya, apa yang membuat dia udah bagus dari KRL, ya paling nggak ini udah murah gitu dan on time. Dan dia sebagai, orang perantauan gitu yang butuh hidup hemat juga, di Jakarta, di ibu kota, KRL so far sudah memenuhi, kebutuhannya sih, cuman tinggal ditingkatin aja. Nah inilah sebenarnya, empathy map yang harus kita buat dan harus kita petakan gitu kebutuhan dari Mbak Salwa, baik kebutuhan pain and gain-nya ataupun profilnya, untuk selanjutnya, kita akan develop solusi apa aja
yang bisa kita lakukan untuk membantu Mbak Salwa agar perjalanan paginya menggunakan KRL menjadi lebih senang lagi. Oke, sekian dulu dari saya, kita kembali ke ini ya, apa namanya, kita teruskan ke sesi selanjutnya ya.